Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Pratomo, LC.MAG, dosen Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Sains Al-Quran Unsik Jawa Tengah di Wonosobo. Saya membuat video ini dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Dalam kesempatan ini kami mengambil contoh mata kuliah ilmu qiraat, teori dan implikasi terhadap tafsir. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti atau mata kuliah kekhasan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Unsik, diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk menganalisa implikasi antara ikhtilaful qiraat dengan penafsiran dan hukum. Harapannya setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengintegrasikan pemahaman qiraat, khususnya ikhtilaful qiraat terhadap penafsiran dan hukum. Adapun CPL Prodi, capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, CPLS bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPLKU menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, serta taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun CPLP menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika akademik yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik serta otonomi akademik. Terkait dengan CPLKK, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang dan keahliannya. Terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui istilah-istilah penting seperti istilah Al-Quran, qiraat, objek-objek ilmu qiraat, serta imam-imam qiraat atau madhab-madhab qiraat. CPMK yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui ragam qiraat Al-Quran dan dampaknya terhadap penafsiran. CPMK yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui model-model ragam penafsiran yang disebabkan perbedaan qiraat Al-Quran. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran, yang pertama adalah definisi Al-Quran, qiraat, objek ilmu qiraat, sumber ilmu qiraat, serta imam-imam qiraat atau madhab-madhab qiraat. Yang kedua, relasi antara Al-Quran dan qiraat. Yang ketiga, macam-macam qiraat. Yang keempat, pengaruh perbedaan qiraat dalam penafsiran dan hukum, baik qiraat mutawatirah, qiraat tafsiriyah, maupun qiraat syaddah. Berikutnya, referensi utama mata kuliah ilmu qiraat, teori dan implikasi terhadap tafsir. Yang pertama adalah kitab Ilmul Qiraat, Nash'atuhu, Atwaruhu, Atharuhu fil Ulumis Syar'iyyah, karya Syekh Nabil Ibnu Muhammad Ibrahim. Kemudian Tafsirul Quran bil Qiraatil Qur'aniyatil Ashr, karya Syekh Abdullah Ali Al-Malahi, dan kitab An-Nasru fil Qiraatil Ashr, karya Imam Ibnu Al-Jazari. Adapun pendukung referensi utama mata kuliah ini, yang pertama, buku berjudul Al-Quran dan Qiraat, karya Abduh Zulfidar Akaha.
kemudian Tarikhul Quran karya Abdus Sobur Syahin, serta berbagai artikel yang kami hasilkan dan kami publikasikan di jurnal ilmiah. Di antaranya adalah kontribusi Qiraat Syadah dalam Ma'anil Quran dan kaidah bahasa Arab. Selanjutnya, komponen dan bobot penilaian mata kuliah ini. Yang pertama, absensi dan keaktifan 40%. Yang kedua, tugas terstruktur 20%. Yang ketiga, ujian kompetensi tengah semester 10%. Yang keempat, ujian kompetensi akhir semester 30%. Terkait dengan metode pembelajaran, yang pertama dengan ceramah, yang kedua diskusi kelas dan tanya jawab, yang ketiga case method atau pembelajaran berbasis kasus atau studi kasus, yang keempat project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Terkait dengan bentuk pembelajaran, yaitu offline dan online atau daring dan luring. Marilah bersama-sama kita ikuti proses pembelajaran mata kuliah ilmu qiraat, teori dan implikasi terhadap tafsir dengan offline atau luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahus syukur. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran mata kuliah ilmu qiraat, teori dan implikasi terhadap tafsir. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti atau mata kuliah kekhasan prodi ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Oke, marilah bersama-sama kita mulai perkuliahan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, berikutnya saya absen terlebih dahulu. Saya catat kehadiran kalian di sistem akademik Unsik atau Darling. Febi Muslimah, Estetika Listin, Sansanur Riana, Dwi Nanda. Alhamdulillah semuanya hadir, semoga tetap semangat ya. Amin. Hari ini kita akan membahas tema besar, yaitu ikhtilaful qiraat mutawatirah wa atharuha fit tafsir wal ahkam, atau perbedaan qiraat mutawatirah dan pengaruhnya terhadap tafsir dan hukum. Capaian pembelajaran yang kita harapkan dari pertemuan hari ini adalah nantinya mahasiswa mampu memahami dan menganalisa pengaruh perbedaan qiraat mutawatirah dalam penafsiran dan hukum. Sampel yang akan kita analisa hari ini adalah Quran surah Al-Maidah ayat 6. Pembahasan ini atau tema ini begitu penting sebab variasi qiraat seringkali melahirkan variasi makna dalam tafsir dan hukum. Materi ini akan membantu kita memahami bahwa penafsiran ayat itu bisa berbeda sesuai dengan qiraat yang nantinya digunakan. Urgensi berikutnya, dengan mengetahui adanya perbedaan qiraat, kalian dapat menumbuhkan sikap toleransi dan tidak mudah menyalahkan berbagai penafsiran yang berbeda. Sebab apa? Perbedaan penafsiran bisa jadi disebabkan oleh ragam qiraat yang berbeda. Sebelum masuk ke materi hari ini, kita flashback dulu sejenak materi minggu lalu ya, terkait dengan apa? Macam-macam qiraat. Hal ini penting karena materi terkait dengan macam-macam qiraat berhubungan erat dengan materi hari ini, yaitu ikhtilaful qiraat mutawatirah wa atharuha fit tafsiri
wal ahkamnya. Oke, barangkali di antara kalian ada yang mau menyampaikan atau flashback materi yang telah lalu ya terkait dengan qiraat mutawatirah ya. Oke, silakan monggo Mas Sansan disampaikan. Ya. Qiraat mutawatirah adalah satu varian bacaan Al-Quran yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada setiap tingkatan sanadnya, sehingga mustahil terjadi kesepakatan untuk berbohong. Oke. Dan bacaan tersebut itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab, kemudian sesuai dengan salah satu penulisan Rasam Utsmani, dan yang ketiga memiliki sanad yang mutawatir hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kasih aplaus buat Mas. Mari kita lanjutkan pembahasan hari ini terkait dengan ikhtilaful qiraat mutawatirah wa atharuha fit tafsir wal ahkam, atau perbedaan qiraat mutawatirah dan pengaruhnya atau implikasinya terhadap tafsir dan hukum. Tema kita hari ini kita ambil sampel, yaitu surah Al-Maidah ayat 6 terkait dengan wudu ya, atau ayat toharoh, ayat apa? Ayat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Al-ayah Shadaqallahul Azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Wallahu a'lam, wallahu a'lam bishawab. Di dalam ayat tadi itu ada satu lafadz yang perlu kita analisa secara detail, secara rinci, yang mana perbedaan qiraat dalam satu lafadz ini nanti punya implikasi terhadap apa? Tafsir dan hukum ya. Dalam hal ini adalah lafadz apa anak-anak? Lafadz wa arjulakum ya. Karena di lafadz wa arjulakum itu ada yang membaca dengan fathah wa arjulakum, ada yang membaca dengan kasroh wa arjulikum. Yang satu fathah, yang satu kasroh. Ini jelas beda harokat. Kalau beda harokat berarti i'rabnya juga berbeda, posisi kedudukannya juga nanti ikut berbeda ya. Wa arjulakum qara'a Ibnu Katsir wa Abu Amru wa Abu Bakar an Asim wa Hamzah wa Abu Ja'far wa Khalaf wa Anas wa Ikrimah wa Yahya bin Wathab wa Sya'bi wal Baqir wa Qatadah wa Ilqimah wa Dhuhaq wal A'mash wa arjulikum bil khafdi atau bil jarri ya. Imam Ibnu Katsir, Abu Amr dan seterusnya tadi membacanya apa? Membacanya dengan kasroh wa arjulikum ya, wa arjulikum. Kemudian wa qara'a Nafi' wal Kisai wa Ibnu Amir wa Hafiz an Asim wa Ibnu Mas'ud wa Ya'qub wal A'sha wa Abu Bakar wa Ibnu Abbas wa Syafi'i wa Ali wal Mufaddal wa arjulakum bin nasbi dengan apa? Bin nasbi dengan apa? Dengan nasab ya, dengan nasab. Lah, ketika lafadz arjulakum ini dibaca fathah atau nasab, maka apa? Maka dihubungkan dengan apa? Faghsilu atau basuhlah. Ya, dengan demikian ketika dibaca fathah atau arjulakum, maka apa? Maka kaki itu hukumnya dibasuh sebagaimana apa tadi? Sebagaimana wajah, sebagaimana kedua apa? Kedua tangan ya. Karena apa? Dihubungkan dengan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kebalikannya, nah ini jika arjulakum lamnya itu dibaca kasroh, maka apa?
maka disandingkan atau dihubungkan dengan apa? Wamsahu ya, wamsahu biru'usikum atau artinya apa? Artinya kaki itu tidak dibasuh tapi diusap sebagaimana apa? Sebagaimana hukumnya kepala. Berikutnya bisa kalian semuanya saksikan di monitor. Nah, ini terkait dengan tadi, ini punya implikasi terhadap apa? Tafsir dan hukum ya, punya implikasi terhadap tafsir dan hukum ya. Nah, hal ini melahirkan paling tidak 4 pendapat atau 4 madhab ya, 4 pendapat atau 4 madhab. Yang pertama apa? Nah, yang pertama wajib membasuh kaki ya. Kaki wajib dibasuh. Dalilnya apa? Menggunakan apa? Qiraat yang wa'arjulakum ya. Ini mazhab jumhurul fuqaha, Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali. Yang kedua, ini wajib mengusap kaki. Kaki itu wajib diusap ya, wajib diusap. Yaitu memakai qiraat yang wa'arjulikum. Nah, ini yang berpendapat demikian, ini mazhab apa? Syiah, mazhab Syiah Imamiyah. Yang ketiga yaitu takhir ya, boleh milih ya, boleh milih antara membasuh atau mengusap. Ini mazhab Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dan yang keempat yaitu jamak atau menggabungkan antara membasuh dan mengusap, yaitu siapa? Imam Dawud Al-Dhahiri atau mazhab apa? Mazhab Dhahiriyah ya, mazhab Dhahiriyah ya. Ini urgen sekali, penting sekali. Bahkan di dalam satu kitab itu disebutkan bahwa asbabul ikhtilaf bainal fuqaha atau sebab-sebab pendapat ya, perbedaan pendapat di antara ahli fikih itu yang utama karena apa? Dimulai dari qiraat Al-Qur'annya yang beragam, qiraat Al-Qur'annya yang bervariasi. Ini urgensi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semuanya paham ya, dapat ilmu yang bermanfaat ya. Amin Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya rahimakumullah. Berikutnya akan Bapak sampaikan terkait dengan langkah-langkah kerja ya untuk menganalisa bagaimana ikhtilaful qiraat itu punya asar, punya implikasi terhadap tafsir dan hukum ya. Oke. Yang pertama yaitu apa? Yang pertama yaitu menentukan dan menyertakan ayat Al-Qur'an ya. Kita tentukan dulu ayat apa yang akan kita bahas. Tema apa yang akan kita bahas. Kemudian agar pemahaman kita terhadap ayat ini lengkap ya, kita perlu tahu ya, terjemah asalnya ya, terjemah dasarnya itu apa. Jadi cantumkan apa? Cantumkan terjemahannya ya. Berikutnya yang ketiga yaitu sertakan ikhtilaful qiraatnya atau ragam qiraatnya. Agar kita tahu ragam qiraat yang bermacam-macam itu, nanti kalian bisa merujuk kitab namanya kitab Mu'jamul Qiraat. Di RPS sudah Bapak cantumkan, nanti bisa dilacak, nanti bisa di-download seperti itu. Nah, berikutnya ya ini. Setelah itu kalian cari suatu lafadz ya, suatu lafadz yang di situ ada ikhtilaf qiraatnya. Jadi kan tidak semua lafadz itu ada ikhtilaf qiraatnya ya. Tidak semua lafadz itu ada ikhtilaf qiraatnya. Jadi cari lafadz yang ada ikhtilaf qiraatnya. Utamakan ikhtilaf qiraatnya atau perbedaan qiraatnya itu apa? Itu yang berbeda harokat. Seperti tadi ya, satu arjulakum, yang satunya arjulikum. Jadi yang beda harokat. Kemudian analisa dampak ikhtilaful qiraat tersebut terhadap apa? Terhadap penafsiran ya. Nah, untuk membantu kalian di dalam analisa ini, kalian bisa merujuk kitab Tafsir Al-Qurtubi ya. Kitabnya namanya apa?
Al-Jami'u li Ahkamil Quran ya. Kalian juga bisa merujuk kitab Tafsir Quran bil Qur'aniyatil Ashr ya. Tafsir Quran di mana basis penafsiran tersebut adalah dengan menggunakan apa? Pendekatan qiraat ya. Kalian bisa merujuk kitab-kitab itu untuk membantu apa? Membantu menganalisa ikhtilaful qiraat, khususnya hal ini qiraat mutawatirah wa atharuha fit tafsiri wal ahkam, dan implikasinya terhadap apa? Tafsir dan demikian pemaparan materi hari ini. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan atau ada yang belum jelas ya. Monggo silakan. Izin bertanya Bapak. Oh iya, monggo Mas Rosid ya. Oh iya, monggo Mas Rosid. Terkait materi yang sudah dipaparkan tadi, Iya. saya bertanya, apakah semua perbedaan qiraat itu berpengaruh terhadap makna dan tafsir? Jika ada, coba sebutkan contohnya. Oh iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita kasih aplaus buat Mas Rosid ya. Oke. Pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang kritis. Jadi pertanyaan ini memerinci materi atau pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Pertanyaannya apa tadi? Apakah semua perbedaan qiraat atau ikhtilaful qiraat itu berpengaruh terhadap makna dan tafsir atau hukum atau tidak ya, kayak gitu. Apakah semuanya berpengaruh atau hanya sebagian saja ya, kayak gitu. Ya. Jawabannya tidak semua ikhtilaful qiraat, tidak semua perbedaan qiraat itu punya pengaruh terhadap makna ya. Jadi tidak semuanya, Mas ya. Tidak semuanya ya. Sebagai contoh misalnya qiraat Imam Hamzah riwayat Khalaf ya. Beliau membacanya wadduhi ya. Sedangkan qiraat Imam Asim riwayat Hafiz membacanya wadduha ya. Yang satu wadduha, satu wadduhi ya. Wadduha maupun wadduhi itu apa? Nah, itu bacanya beda tapi maknanya apa? Miwon sami maknanya sami mawon gitu ya. Begitu juga misalnya satu makai saktah, satu makai nakel ya. Contoh yang satu makai saktah ya. Saktah qiraatnya Imam Hamzah juga riwayat Khalaf ya. Saktah misalnya man amana ya, sebelum hamzah itu huruf mati atau sukun itu disaktah man amana. Yang satu Imam Nafi riwayat Waros itu dinakel ya. Di apa? Dinakel. Naklu harokatil hamzah ila sakin qablaha, memindahkan harokatnya hamzah ke huruf sebelumnya yang mati. Jadi bacanya beliau mana apa? Mana. Yang satu man mana disaktah, satu mana. Dan Imam Asim riwayat Hafiz yang biasa kita bacanya gimana? Bacanya man mana. Jadi satu man mana, satu saktah man mana, satunya apa? Satunya di nakel jadi mana. Lah ini membacanya apa? Membacanya berbeda tapi apa? Tapi maknanya tetap apa? Maknanya tetap sama ya. Maknanya tetap sama. Lah, lantas kemudian qiraat yang seperti apa atau ikhtilaful qiraat yang seperti apa yang punya pengaruh terhadap makna ya? Umumnya ya mayoritas itu ikhtilaful qiraat terutama pada kaidah-kaidah farsil huruf ya, atau kaidah-kaidah apa? Kaidah-kaidah khusus ya, di mana di kaidah-kaidah khusus ini biasanya meliputi apa? Meliputi ikhtilaf atau perbedaan harokat ya, ikhtilaf atau perbedaan sighah. Nah, yang demikian ini yang berpotensi apa? Punya pengaruh terhadap
makna. Contohnya ya kayak tadi itu ya. Satu bacanya fathah arjulakum, satu bacanya kasroh arjulikum. Ya, ini punya apa? Pengaruh terhadap makna ya, punya pengaruh terhadap makna. Ya, saya kira itu ya Mas Rosid. Nah, terima kasih. Oke, anak-anak semuanya, sekarang kita praktekkan ikhtilaful qiraat, perbedaan qiraat pada surah Al-Fatihah ayat 4 ya. Maliki yaumiddin. Karena di situ ada imam yang membaca maliki, mimnya panjang, satunya pendek, maliki yaumiddin. Kemudian apa? Bagaimana pengaruhnya terhadap makna atau tafsirnya? Silahkan coba dikerjakan, dianalisa sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, berikutnya siapa yang mau menyampaikan hasil kerjanya? Monggo. Oh, Mbak Milati. Ya, Mbak Milati, silakan Mbak Milati, monggo. Kata Maliki Yaumiddin. Dalam riwayat Hafs an Asim, Abu Ammar membaca kata Maliki, mimnya panjang, Maliki. Sedangkan riwayat Nafi Ibnu Katsir membaca kata Maliki, mimnya pendek, Maliki. Kemudian implikasinya terhadap tafsir yaitu bacaan Maliki mimnya panjang dan Maliki mimnya pendek sama-sama sah dan tidak saling bertentangan, melainkan saling memperkaya makna. Kata Maliki mimnya panjang menunjukkan kepemilikan secara pribadi dan hak yang absolut. Sedangkan kata Maliki mimnya pendek menunjukkan kekuasaan dan otoritas secara formal dan politis. Nah, maka makna Allah sesuai dengan dua qiraat ini adalah pemilik serta raja di hari pembalasan. Terima kasih Mbak Milati. Kita kasih aplaus Mbak. Alhamdulillah perkuliahan hari ini telah selesai. Bisa kita beri kesimpulan terkait dengan materi hari ini, yaitu bahwa ikhtilaful qiraat atau perbedaan dalam bacaan Al-Quran merupakan fenomena linguistik dan dialektik yang tetap dalam koridor wahyu. Karena semua qiraat mutawatirah itu bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki sanad yang sahih. Dengan demikian, ikhtilaful qiraat akan memperkaya pemahaman terhadap Al-Quran, bukan menciptakan kontradiksi, tetapi menunjukkan fleksibilitas dan keluasan syariat Islam dalam merespon berbagai kondisi umat. Anak-anakku semuanya, untuk minggu depan insya Allah kita lanjutkan materi minggu depan terkait dengan ikhtilaful qiraat juga. Dalam hal ini qiraat yang berbeda sighotnya, yang satu yadkurna, yang satu yadtoharna ya, masih sama-sama qiraat mutawatirah. Silahkan yang bertugas untuk presentasi nanti disiapkan sebaik-baiknya ya. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian sehat dan tetap semangat ya. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses pembelajaran telah kami sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Jazakumullah khairan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.